Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo football lovers dimanapun Anda berada. Kali ini berjumpa lagi dengan saya Johan dan informasi menarik mengenai cerita bola terkini yang akan hadir di video ini tentang kabar seputar Timnas Indonesia. Ya, masih mengupas tentang Timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Matchday dan tentang Timnas Indonesia yang memiliki pemain naturalisasi begitu banyak. Apa sih komentar Bapak Erick Thohir mengenai komentar ataupun kritikan dari para netizen soal naturalisasi yang cukup banyak di pemain Timnas Indonesia? Ya, saat lagi kita akan bahas dan kita akan ceritakan di sini di cerita bola terkini. Tapi jangan lupa saatnya Anda untuk subscribe channel ini, like dan share ke semua orang yang menyukai informasi atau cerita bola terkini. Ya, football lovers, terima kasih buat Anda yang sudah subscribe dan juga like video ini. Mudah-mudahan kalian yang sudah subscribe dan like, saya doakan menjadi orang yang lebih sukses, sehat walafiat, dan diberikan kelancaran rezeki yang luar biasa. Oke, sobat lovers, kita akan mulai ya, ceritanya ya tentang Timnas Indonesia yang banyak sekali mengundang pemain naturalisasi. Ya, kurang lebih sekitar 8 pemain naturalisasi yang sering dipanggil oleh Coach Sintayong untuk mengikuti pemusatihan. Dan akan ada penambahan lagi pemain naturalisasi yang berada di Serie A FIFA. Tentunya, Sobat Lovers, kita selaku pendukung dan juga pecinta bola ya, sangat mendukung, sangat mensupport apa yang menjadi keputusan dari Bapak Erick Thohir dan tim, apa yang menjadi keputusan dari Coach Sintayong dan tim. Karena hal ini adalah hal yang positif yang bisa kita lakukan. Apa sih yang bisa kita lakukan? Ya hanya itu, dan doa pastinya ya. Kalau kita sendiri nggak mendukung, kita sendiri juga nggak mendoakan, dari mana Timnas Indonesia akan berkembang? Mudah-mudahan dengan keputusan ini, Timnas Indonesia akan berkembang pesat menjadi timnas yang benar-benar mendunia, dikenal oleh seluruh banyak orang di dunia. Dari beberapa informasi yang sudah saya baca di beberapa artikel menyebutkan bahwasanya ternyata efek dari kritikan ke Coach Sintayong pada waktu lalu mengenai pemain naturalisasi ini direspon cepat oleh Bapak Erick Thohir. Beliau juga sangat membela Coach Sintayong mengenai pemain naturalisasi yang datang ke Indonesia. Itu bukan serta-merta hal yang biasa. Tentu seperti video-video sebelumnya yang sudah kita bahas. Ini adalah suatu cara ya, trik agar Timnas Indonesia segera mendunia, segera mengepakkan sayap selebar-lebarnya. Bukan berarti pemain yang ada di Indonesia ini kurang berkualitas, bukan. Hal ini adalah suatu cara agar perpaduan antara pemain naturalisasi dengan pemain lokal itu bisa berkolaborasi dengan baik. Di mana yang dibutuhkan pemain naturalisasi, maka Coach Sintayong akan memanggil bagian dari Timnas Indonesia. Karena pemain naturalisasi ini adalah pemain yang berdarah juga ada Indonesianya gitu. Jadi memang tidak ada salahnya jika Timnas Indonesia dibela oleh pemain keturunan Indonesia karena ada darah Indonesianya. So, yang pasti mereka punya hak untuk membela Timnas Indonesia. Baik, kita bacakan salah satu artikel, dan hal ini bukanlah hal yang hoax ataupun hal yang saya buat-buat, tidak. Ini ada panduannya. Kita baca dari artikel, atau sebelumnya saya juga pernah dibilangin bahwa channel ini adalah channel pengompor. Nah, ini harus diluruskan, tidak ada sama sekali niatan untuk ngompor-ngomporin. Karena kita di sini tidak juga mau membuat para penggemar sepak bola menjadi tidak suka. Di sini kita akan meluruskan ya. Dan saya pun juga membaca dari beberapa artikel yang sudah memang dipublish oleh sumbernya dan sudah dipublish juga oleh channel-channel YouTube lainnya dan masuk dalam berita langsung di televisi swasta. Terus kita akan membahas mengenai Bapak Erick Thohir yang menjawab kritikan banyaknya netizen mengenai pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Lalu apa jawab dari Bapak Erick Thohir?
Why not jawabnya ya? Kenapa tidak gitu kan? Kenapa enggak? Karena dalam hal ini diliput dari bola.com Jakarta, Timnas Indonesia memiliki cita rasa berbeda dalam beberapa tahun terakhir. Nah, walaupun kecaman, tak bisa dipungkiri kebijakan pelatih Coach Sintayong mulai berbuah hasil. Dan itu sudah ada buktinya. Ya, kita semua bisa melihat lah ya bagaimana perkembangan pemain timnas kita. Bahkan bukan hanya pemain timnas kita yang berada di dalam negeri. Di luar negeri pun juga sangat begitu pesat ya perkembangan dari sesi latihannya, stamina, dan lain-lain. Itu memang benar-benar terlihat hasilnya. Pemain lokal kita pun juga merasa termotivasi dengan adanya pemain naturalisasi. Jadi mereka ingin berusaha untuk melakukan yang terbaik buat timnas Indonesia agar dipanggil oleh Coach Sintayong untuk melakoni tandingan bersama timnas Indonesia tentunya. Karena pemain lokal juga mereka merasa berada di puncak karir jika bergabung dengan timnas Indonesia. Karena pemain yang ada di liga-liga Indonesia juga pastinya mereka mengincar bergabung dengan timnas Indonesia begitu. Ya, kita lanjutkan pembacaan artikelnya. Langkah pertama yang terbilang ekstrim adalah memutus satu generasi sepak bola Indonesia. Nama besar seperti Andri Tani Ardiasa hingga Bayu Pradana tak lagi dilibatkan di timnas Indonesia. Dan kabarnya juga seperti belum puas merombak wajah timnas Indonesia menjadi lebih segar, ia melakukan cara lain, yaitu menaturalisasi pemain keturunan dijadikan cara instan menguatkan fondasi yang telah terbentuk. Nah, ini artinya bukan berarti pemain timnas kita tidak baik, bukan. Pemain timnas kita sudah sangat baik. Bahkan disebutkan di sini adalah pemain timnas kita itu suatu fondasi yang sudah sangat baik. Hanya saja kita membutuhkan pemain pelengkap yang mungkin tidak ada di Indonesia atau mungkin masih sangat jarang di Indonesia. Maka kita panggil pemain yang berpengalaman di liga luar negeri. Nah, itulah tadi timbul nama-nama seperti Jordi Amat yang sudah aral melintang di Liga Spanyol dan lain-lain. Sandi Walsh, Sani Patinama, dan yang lain. Ya, ini bukan sebuah perencanaan yang tidak direncanakan secara panjang. Ini benar-benar direncanakan secara panjang dan benar-benar dipikirkan oleh tim PSSI, tim kepelatihan, dan semuanya. Ya. Dan netizen pun mulai mempersoalkan hal tersebut, tetapi Ketua PSSI Erick Thohir punya jawabannya tersendiri. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menilai tak ada salahnya dengan makin banyaknya pemain keturunan di timnas Indonesia. Menurutnya, itu merupakan langkah jitu untuk membangun kebesaran tim Garuda di pentas internasional, asal dilakukan dengan cara yang benar. Nah, benar kata saya tadi ya, kalau kita menaturalisasi, itu pasti yang dibutuhkan saja, bukan yang tidak dibutuhkan terus dinaturalisasi, tidak. Jadi jangan khawatir gitu kan. Pemain lokal pun akan cepat dipanggil oleh Coach Sintayong jika dia menorehkan prestasi atau perkembangan secara stamina, performa yang baik, maka Coach Sintayong akan cepat memanggil pemain tersebut untuk bergabung ke timnas Indonesia. Bahkan yang sudah bergabung di timnas Indonesia, kalau dia performanya menurun, maka akan digeser dan digantikan oleh pemain yang memiliki performa yang sangat baik. Begitu Football Lovers. Dan Bapak Erick Thohir juga menyampaikan bahwasanya itu kombinasi generasi emas timnas yang muda dan tentu para pemain diaspora yang percaya sepak bola Indonesia bangkit. Jadi boleh nggak? Kira-kira jawabannya apa? Ya boleh gitu ya, katanya begitu. Kami kombinasikan kekuatan terbaik kita. Begitu kata Pak Erick Thohir ya. Pak Erick Thohir juga berharap ya timnas Indonesia tak menganggap santai dua laga terdekat, mendapatkan hasil positif di FIFA Matchday, dan bakal semakin meningkatkan kepercayaan diri. Tim Merah Putih dijadwalkan melakukan 2 laga uji coba pertengahan Juni mendatang. Setelah menghadapi Palestina pada tanggal 14 Juni, 5 hari berselang, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Argentina. Bahkan Bapak Erick Thohir juga menyampaikan, kemarin melawan Burundi main 2 game. Sekali menang, sekali seri. Habis ini lawan Palestina dan Argentina. Tentu saya yakin mereka akan kasih yang terbaik, tidak pandang bulu. Begitu katanya ya. Dan bahkan memang Bapak Erick Thohir ini dengan berbagai pengalamannya di
luar negeri tentunya ya sebagai mantan presiden Inter Milan, ia juga sangat mensupport Coach Sintayong untuk menaturalisasi, asalkan dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar, dan memang sesuai dengan kebutuhan. Kalau tidak sesuai dengan kebutuhan, saya rasa Coach Sintayong masih tetap memanggil pemain-pemain yang ada di liga lokal. Tentu ya ini adalah sebuah dilematis kalau kita merasa bahwasannya timnas Indonesia tidak membutuhkan pemain naturalisasi. Sekali lagi yang perlu kita luruskan bahwasannya pemain naturalisasi ini adalah pemain yang memiliki darah Indonesia. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya pemain naturalisasi kita ini yang sudah dipanggil saat ini itu memiliki darah Indonesia ya. Dari mulai Jordi Amat seperti yang saya katakan tadi, kemudian Sandy Walsh, kemudian Saine Patinama, dan banyak nama-nama lain seperti Elkan Bagot. Mereka semua memiliki darah Indonesia. Hanya ada beberapa di antara mereka yang lahir di luar dari Indonesia, dari Belanda, dari Spanyol, dan lain-lain. Ya itu adalah hal yang biasa. Di timnas-timnas yang lain pun, ya itu banyak sekali pemain-pemain naturalisasi. Bahkan ada beberapa negara yang hampir 65% pemain naturalisasi yang mengisi slot pemain timnasnya. Nah, ini adalah hal yang biasa demi mengembangkan permainan timnas. Tentu, Bapak Erick Thohir dan Coach Sintayong ini bukan orang-orang yang biasa kita ketahui ya. Beliau memiliki rekam jejak pengalaman yang sudah cukup besar, sudah cukup panjang, tidak di Indonesia tapi di luar negeri ya. Jadi ini adalah sebuah kesempatan timnas Indonesia mengembangkan permainan jauh lebih baik lagi, mengembangkan karirnya jauh lebih baik lagi, mengembangkan sayapnya jauh lebar lagi agar dikenal oleh dunia. Maka timnas Indonesia wajar kalau disebut timnas Indonesia mendunia ya. Mungkin itu saja buat football lovers dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga tuntas. Terima kasih juga sudah menyaksikan video-video lainnya. Terima kasih sudah meng-subscribe channel ini. Mudah-mudahan kalian setia dengan channel ini. Saksikan video-video lainnya nantinya yang akan kita angkat di channel Cerita Bola Terkini. Dan sekali lagi jangan harapkan untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Dan saya doakan bagi yang subscribe, bagi yang like, saya doakan diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kenikmatan, diberikan kemudahan, dan diberikan jalan kesuksesan dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. See you next time.